Halo sahabat Postra, kembali lagi di Postra, Podcast Sastra. Jadi dalam episode Postra kali ini kita mau ngebahas stilistika nih. Jadi bersama dengan aku, Delita, dan dua teman aku ada Zikria dan Ahsan. Seru banget nih kayaknya. Jadi kita mau ngebahas tentang kajian stilistika nih. Teman-teman udah pada tahu belum ya tentang kajian stilistika itu apa? Jadi nih ya, kalau menurut Aminuddin tahun 1945, stilistika itu adalah bidang kajian yang mempelajari dan memberikan deskripsi sistematis tentang gaya bahasa yang bertujuan untuk menemukan bukti-bukti linguistik. Nah, dari adanya bukti tersebut, kemudian kita dapat menemukan adanya fungsi estetis. Nah, itulah kenapa sobat sastra, kalau misalkan kita lagi baca puisi atau kita lagi membaca novel, kita baca novel prosa maupun itu prosa maupun fiktif ya, kita selalu ngerasa kalau bahasa-bahasa yang dituliskan itu selalu estetik dan keren gitu loh ya, dan tetap ngena gitu ya. Itu karena ada fungsi estetis di situ. Nah, itu. Nah ya, jadi kalau misalkan kita baca buku, nggak heran ya kalau misalkan bahasanya itu estetik banget, karena ada itu tadi, ada stilistikanya, ada efek stilistikanya. Nah, fungsi kajian stilistika itu di situ. Kita bisa mengkaji bahasa dan fungsi estetis bahasa yang digunakan oleh pengarang. Terus juga nih ya, ada yang namanya gaya kalimat kan. Nah, itu fungsinya juga untuk memperoleh efek inversi, kemudian juga ada kalimat tanya, kalimat perintah, dan elips. Jadi ternyata kalimat perintah atau kalimat tanya yang biasanya kita tahu itu juga termasuk dalam ruang lingkup kajian stilistika kalau sobat sastra. Nah, teman-teman pasti baru tahu. Nah, itu juga nih termasuk panjang pendek, struktur, dan proporsi sederhana majemuknya itu termasuk dalam gaya kalimat. Gitu ya teman-teman Postra. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari sini juga aku baru paham sih kalau misalnya gaya bahasa yang selama ini kita tahu, yang kita baca di dalam novel atau di dalam puisi itu ternyata merupakan salah satu dampak dari adanya stilistika ya, efek stilistika itu tadi. Jadi aku pernah nih beberapa kali baca novel, yaitu diantaranya ada novelnya Syahid Muhammad yang judulnya tuh Amor Fati, sama novelnya Syahid Muhammad juga judulnya Paradigma. Terus juga aku pernah juga baca novelnya Pidi Baik ya, yang di London Milea sebelum itu difilmkan. Dan juga aku pernah baca novelnya Fiersa Bersari yang Catatan Juang. Kalau menurut aku sih ya, ketiganya itu dari masing-masing penulis itu bahasa yang digunakan jelas beda ya. Nah, mungkin kajian stilistika itu bisa mengkaji gitu ya, mengkaji gaya bahasa penulis, tiap-tiap penulis itu seperti apa sih. Kalau misalkan novel yang ditulis oleh Pak Sapardi misalkan, atau misalkan novel yang ditulis oleh Syahid Muhammad tuh kayak gimana sih. Terus juga novel-novel yang ditulis sama Fiersa Bersari tuh karakteristiknya tuh kayak gimana sih. Nah, biasanya kalau misalkan Fiersa Bersari nih ya, yang kita tahu bahwa tulisan-tulisannya tuh sangat relate gitu ya, sangat bisa berkaitan gitu dengan kita, kayak oh iya ya, kayak kita tuh ngerasa relate banget itu loh dengan kata-kata atau bahasa yang diucapkan oleh Fiersa Bersari. Makanya itu kita sering banget nih ya menemukan kalau potongan-potongan dari novelnya Fiersa Bersari itu dijadikan sebuah quotes gitu kan, ya nggak sobat sastra? Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya lagi mungkin akan dijelaskan lagi nih lebih lengkapnya oleh teman-teman aku. Ada Zikriah dan Ahsan. Silakan saudari Zikriah. Oke, Delita, terima kasih. Halo Sobat Sastra. Perkenalkan, nama saya Zikriah.
Kali ini kita akan sama-sama menganalisis bentuk pemakaian gaya wacana pada novel Assalamualaikum Beijing. Salah satu unsur stilistika novel Assalamualaikum Beijing yang menarik untuk dikaji adalah gaya wacana. Gaya wacana dapat berupa 2 kalimat atau lebih, paragraf, bait, keseluruhan karya sastra baik prosa seperti novel dan cerpen maupun keseluruhan puisi. Peristiwa campur kode dan alih kode termasuk gaya wacana dalam karya sastra. Kedua gaya itu digunakan untuk memperoleh efek tertentu sesuai unsur-unsur bahasa yang digunakan. Misalnya untuk menciptakan efek setting lokal, nasional, dan internasional. Dalam novel Assalamualaikum Beijing ini terdapat banyak peristiwa campur kode. Hal itu terjadi karena dengan adanya campur kode, komunikasi yang terjalin antara penutur dan mitra tuturnya terlihat lebih luas dan natural. Seperti yang dikutip dalam novel halaman 219. Nasib, maksudnya, tapi nasib tak lepas dari keputusan-keputusan yang diambil seseorang. Let it go. Bab dengan ra sudah selesai. Pada kutipan di atas, campur kode terjadi pada dialog antar tokoh pada cerita. Kata let it go diucapkan oleh penutur agar mitra tutur membiarkan perasaan cintanya pergi dan tidak lagi memikirkan tokoh Ra. Adanya peristiwa campur kode seperti contoh di atas menunjukkan keakraban antar tokoh. Lalu contoh selanjutnya nih Sobat Sastra. Pada halaman 325 sampai 326. You really have to go up there. Without you, saya tidak mau. Kenapa tidak? It's so beautiful up there. Asma keras kepala memaksa. I know it's beautiful. Tapi ketika kamu mau saya gendong ke sana, berdiri di sampingmu juga tak kalah indah. Adapun peristiwa campur kode di atas yang seperti saya ucapkan tadi, ketika tokoh Zhongwen sudah cukup lama tinggal di Indonesia bersama tokoh Asma dan dia sudah belajar bahasa Indonesia. Namun demikian, karena belum terlalu lancar berbahasa Indonesia, dia mencampur kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Inggris. Ketika berkomunikasi, campur kode seperti ini memberikan efek natural dalam jalan ceritanya. Sebab kenyataannya, orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia memang masih sering mencampur kalimat yang dituturkan dengan bahasa asing, Sobat Sastra. Peristiwa alih kode merupakan peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Peristiwa alih kode biasanya terjadi dalam pergaulan internasional. Dalam sebuah cerita, alih kode biasanya disebabkan karena perubahan setting cerita dan adanya interaksi antar tokoh-tokoh yang memiliki bahasa berbeda. Dalam novel ini, peristiwa alih kode yang terjadi melibatkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan ada pula bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina digunakan dalam percakapan antar tokoh, sedangkan bahasa Arab muncul karena adanya tokoh Muslim yang berdoa dalam bahasa Arab. Seperti yang dikutip dalam novel halaman 96 sampai 97. Why are you here? Oh, I always want to come here. Laki-laki itu tak ingin berbohong. Apa yang disampaikannya memang benar. Namun, Asimanya tentu tak perlu tahu bahwa dia telah dengan sengaja mencari gadis itu ke sana kemari. Do you know how old this mosque is? Tanyanya mengalihkan keheranan. 1,000 years? Zhongwen mengangguk. More than 1,000 years. It was built in 996. Lalu contoh yang kedua, doa selalu menenangkan dan memberikan harapan, ujar Asma saat menerima kertas berisi catatan doa yang telah difotokopi sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil-kafi, Bismillahil-mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi
wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau yang contoh pertama tadi, peralihan kode dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan contoh yang kedua, peralihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Seperti itu, Sobat Sastra. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama menganalisis bentuk pemakaian bahasa figuratif dalam novel Asma Nadia yang berjudul Assalamualaikum Beijing. Al-Ma'ruf mengartikan bahasa figuratif sebagai satuan kebahasaan yang memiliki makna yang tidak langsung, makna yang tergantung di balik kata tertulis atau eksplisit nih Sobat Sastra. Sobat Sastra, apakah sudah tahu apa arti bahasa figuratif? Bahasa figuratif yang digunakan Asma Nadia dalam novel Assalamualaikum Beijing ini meliputi permajasan dan idiom. Majas yang paling dominan pemanfaatannya dalam novel tersebut ialah majas personifikasi. Personifikasi ini dapat kita lihat pada contoh seperti yang akan saya sampaikan setelah ini. Pada halaman 115 dikutip dalam novel tersebut, sekumpulan angin berbisik di antara kepak sepasang merpati, juga nyanyian mistis tetes hujan saat pertunangan bunga dan kupu-kupu. Jika pernah kau mendengarnya, maka begitulah aku padamu. Cie. Lalu contoh yang kedua, gerimis menghapus jejakmu sampai tak tersisa. Pada contoh yang pertama tadi, kata angin yang berbisik, nyanyian mistis, tetes hujan, pertunangan bunga dan kupu-kupu, gerimis menghapus jejak merupakan bentuk-bentuk majas personifikasi yang digunakan penulis untuk menyampaikan gagasannya lebih indah. Terkadang penggunaan majas personifikasi juga mengandung makna tersirat seperti kalimat gerimis menghapus jejakmu sampai tak bersisa, yang berarti si tokoh benar-benar melupakan mantan kekasihnya sehingga dikatakan bahwa gerimis telah menghapus jejaknya sampai tak tersisa. Emang sih, Asma Nadia terkenal dengan kepiawaiannya dalam merangkai kata-kata yang indah untuk mengemukakan gagasannya. Maka dari itu, tidak mengherankan jika novel-novelnya, termasuk novel Assalamualaikum Beijing ini, terdapat majas personifikasi yang maknanya begitu mendalam seperti yang saya sampaikan tadi nih, Sobat Sastra. Untuk mengungkapkan keadaan tokoh yang sedang jatuh cinta, Asma Nadia melukiskannya dengan sangat indah, menggunakan kalimat sekumpulan angin yang berbisik di antara kepak sayap merpati, juga nyanyian mistis tetes hujan saat pertunangan bunga dan kupu-kupu. Jika pernah kau mendengarnya, maka begitulah aku padamu. Jadi di sini Sobat Sastra ada yang baper enggak? Adapun idiom adalah pengungkapan bahasa sastra yang bercorak khas baik karena tata bahasannya maupun karena mempunyai makna yang tidak dapat dijabarkan dari makna unsur-unsurnya. Data temuan mengenai idiom yang digunakan Asma Nadia dalam novel Assalamualaikum Beijing ini seperti berikut. Kenyataannya, percuma beradu mulut dengan seseorang yang sedang gelap mata, apalagi dia pintar bicara. Kalimat tersebut terdapat dalam halaman 220. Pada data di atas, ungkapan beradu mulut artinya bertengkar, berdebat, bercekcok. Sedangkan ungkapan gelap mata memiliki arti sangat marah sehingga ia lupa dan mengamuk. Dengan memanfaatkan idiom, penulis dapat menyampaikan gagasannya lebih indah. Oke, giliran saya sudah selesai nih. Lalu akan dilanjutkan oleh Saudara Ahsan. Halo Sobat Sastra,
Bersama saya, Muhammad Hasan, akan melanjutkan mengenai pembahasan citraan yang terdapat dalam novel Assalamualaikum Beijing ini. Sebelumnya, Sobat Sastra apa sudah tahu apa itu citraan? Ya, citraan atau disebut juga dengan pengimajinasian merupakan sebuah penggunaan kata-kata dan ungkapan yang mampu membangkitkan tanggapan indera yang sedemikian rupa dalam sebuah karya sastra. Citraan atau imaji dalam karya sastra ini berperan sangat penting loh untuk menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran mental, dan dapat membangkitkan pengalaman tertentu pada pembaca tentunya. Bagaimana? Apa secara dasar sudah mengerti apa itu citraan? Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan dalam kajian citraan yang terdapat di dalam novel Assalamualaikum Beijing ini. Jenis citraan yang paling banyak digunakan oleh penulis ialah citraan penglihatan dan citraan pendengaran. Apa sih contohnya citraan penglihatan itu? Seperti yang terdapat dalam novel Assalamualaikum Beijing ini, yaitu terdapat sebuah citraan penglihatan dalam sebuah kalimat yang berbunyi, gadis berkulit hitam manis itu tak punya waktu merenungi omelan panjang lebar sahabatnya tentang kartu nama Zhongwen yang hilang. Di sini penulis menggunakan citraan untuk melukiskan karakter tokoh, yaitu seorang gadis yang mempunyai kulit hitam manis. Nah, selanjutnya sebuah citraan pendengaran yang juga terdapat di dalam novel Assalamualaikum Beijing ini. Sebuah citraan yang terdapat dalam sebuah kalimat tersebut berbunyi, berisik kokok ayam dan gonggongan anjing menjadi pertanda kehadiran tamu lain yang tak dikehendaki. Di sini penulis menggunakan citraan pendengaran untuk menggambarkan suasana mencekam. Seperti yang kita tahu di dalam dunia nyata, kalau ketemu dengan suara binatang seperti ayam yang berkokok dan gonggongan anjing, biasanya itu identik dengan keadaan yang mencekam, bukan? Nah, seperti itu penulis menggunakan citraan di dalam novel Assalamualaikum Beijing ini. Tidak kerasa Sobat Sastra, kita sudah mencapai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada semua Sobat Sastra yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast yang telah kami sampaikan ini. Sebelumnya mohon maaf juga ketika apabila ada sebuah kata-kata yang kurang berkenan atau di hati para Sobat Sastra. Terima kasih semuanya kepada Sobat Sastra. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Terima kasih.